Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita muda asal Jepang bernama Aiko Tanaka yang datang jauh-jauh ke Wonosobo dengan alasan belajar budaya. Namun, di balik senyumnya yang tenang, ia menyimpan rahasia besar. Berpura-pura lumpuh karena trauma masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Pertemuannya dengan Raka, pemuda sederhana penjual sayur, perlahan mengubah jalan hidupnya. Mampukah Aiko menemukan keberanian untuk jujur dan meraih arti cinta sejati di tanah yang jauh dari rumahnya? Kereta jurusan Jakarta, Purwokerto berhenti sebentar di stasiun kecil Wonosobo. Dari pintu gerbong kelas ekonomi, seorang perempuan muda berambut hitam lurus turun dengan langkah pelan. Di tangannya ada kursi roda lipat yang segera ia buka dan duduki dengan hati-hati. Namanya Aiko Tanaka, 24 tahun, mahasiswi pertukaran dari Jepang yang datang dengan alasan resmi untuk mempelajari budaya Jawa. Orang-orang di sekitar stasiun menoleh memperhatikannya. Wajahnya cantik, kulitnya pucat, tapi ada raut lelah dan mata yang tampak menyimpan beban. Beberapa penumpang berbisik iba, mengira ia benar-benar tidak bisa berjalan. Padahal, Aiko masih bisa menggerakkan kakinya. Ia memilih berpura-pura lumpuh karena trauma besar yang belum mampu ia hadapi. Seorang petugas muda stasiun menghampirinya dengan ramah, menawarkan bantuan mendorong kursi roda sampai keluar. Aiko mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang terbata-bata, menjelaskan bahwa ia akan tinggal di sebuah kontrakan dekat pasar. Pemuda itu mengangguk dan menunjukkan jalan keluar. Udara Wonosobo yang sejuk langsung menyapa wajahnya. Jauh berbeda dengan panas Tokyo. Jalanan kota kecil itu ramai oleh motor, becak, dan pedagang kaki lima yang menawarkan makanan khas. Aiko menarik napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa keputusan untuk datang ke tempat asing ini adalah langkah yang tepat. Rumah kontrakan yang disewanya sederhana sekali, berdinding kayu, atap seng, dan hanya memiliki 2 ruangan kecil. Pemiliknya, seorang ibu parubaya bernama Bu Sri, awalnya kaget melihat penyewa asing yang duduk di kursi roda. "Loh, orang Jepang toh? Jauh-jauh kok tinggal di sini?" Begitu komentarnya dengan heran. Aiko hanya menjawab singkat bahwa ia datang untuk belajar budaya. Bu Sri akhirnya tersenyum ramah dan menyerahkan kunci. Malam pertama di kontrakan itu, Aiko duduk lama di kursi roda menatap langit penuh bintang dari jendela. Suara jangkrik, aroma tanah basah, dan udara dingin membuat hatinya campur aduk. Ada rasa lega karena ia berhasil kabur sejenak dari masa lalu, tapi juga ada kecemasan besar menghadapi kehidupan di negeri orang. Keesokan paginya, Aiko memberanikan diri ke pasar tradisional yang letaknya tidak jauh. Dengan pelan ia mendorong kursi roda melewati jalan yang becek. Begitu sampai, matanya disambut pemandangan yang benar-benar berbeda dengan Jepang. Pasar itu riuh penuh warna. Pedagang cabai berteriak, ibu-ibu menawar harga bawang, anak-anak berlarian, dan aroma rempah bercampur bau ikan segar menyeruak kemana-mana. Awalnya Aiko merasa kikuk. Ia terbiasa dengan supermarket bersih dan tertata rapi. Sementara di sini semuanya ramai, tidak teratur, tapi hangat. Beberapa pedagang menyapanya dengan bahasa campur aduk. Ia hanya bisa tersenyum, sesekali menjawab dengan kata-kata pendek. Di tengah keramaian itulah, ia pertama kali melihat seorang pemuda kurus mendorong gerobak sayur. Kaosnya lusuh, celananya sederhana, tapi senyumnya tulus menyapa setiap orang yang lewat. Pemuda itu, Raka namanya, hampir saja menabrak kursi roda Aiko. "Waduh, maaf mbak, saya nggak lihat," katanya cepat sambil menahan gerobak. Aiko menggeleng pelan, menjawab dengan bahasa sederhana, "Tidak apa-apa." Raka menatapnya sejenak, heran melihat ada perempuan asing di kursi roda di tengah pasar Wonosobo. "Baru di sini ya, mbak?" tanyanya. Aiko menjawab singkat, memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Saya Aiko." Raka tersenyum lebar dan menyebut namanya. Ia bahkan berkata,
kalau butuh sayur, cari saya saja, rumah saya dekat pasar. Percakapan itu singkat, canggung, tapi meninggalkan kesan hangat di hati Aiko. Malamnya, Aiko menulis di buku hariannya. Ia menuliskan kesan pertamanya tentang pasar, tentang keramaian yang aneh tapi menghibur, dan tentang pemuda penjual sayur yang wajahnya jujur sekali. Saat pena menari di kertas, air matanya jatuh ketika ingatannya melayang pada masa lalu. Ia menatap kakinya yang masih bisa digerakkan tapi tidak berani dipakai berjalan. Ia teringat kecelakaan di Tokyo, suara rem yang mendadak, tubuh sahabatnya Miu yang terkapar. Rasa bersalah menghantui, membuatnya memilih pura-pura lumpuh agar dunia tidak menuntut apa-apa lagi darinya. Malam itu ia berbisik, "Maaf, Miu," sebelum akhirnya tertidur dengan perasaan berat. Hari-hari berikutnya, Aiko mulai berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit. Ucapannya sering membuat orang pasar tertawa, tapi itu justru membuatnya lebih diterima. Suatu kali ia mencoba menawar bayam dengan kata-kata patah-patah, "Wonten bayam piro?" Pedagang menjawab sambil tertawa geli, "1000 saja, Mbak Jepang pinter." Ada juga yang tidak ramah, berbisik-bisik mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan orang Jepang di kota kecil itu. Aiko memilih pura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ia sering menghabiskan waktu di kontrakan dengan menulis. Dari jendela, ia bisa melihat pegunungan Sindoro dan Sumbing berdiri gagah. Udara sejuk, kebun teh, dan makanan khas seperti mie ongklok sedikit demi sedikit membuatnya merasa betah. Namun, rasa sepi tetap datang. Ia jauh dari keluarganya, dari sahabatnya, dan dari dunia yang dulu ia kenal. Suatu pagi, ketika ia sedang berbelanja, hujan deras turun tiba-tiba. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Sementara Aiko kesulitan mendorong kursi rodanya di jalan yang becek. Roda macet, tangannya gemetar, dan ia mulai panik. Tiba-tiba sebuah payung terbuka di atas kepalanya. "Enggak apa-apa, Mbak? Saya bantu ya." Suara itu membuatnya menoleh. Raka berdiri di sampingnya. Wajahnya basah oleh hujan, tapi senyumnya tetap tulus. Tanpa menunggu jawaban, Raka mendorong kursi roda Aiko ke tempat kering di emperan toko. Mereka diam sejenak, hanya mendengarkan suara hujan. Raka lalu berkata, "Biasa hujan di sini, Mbak. Udara sejuk tapi sering bikin repot." Aiko menatapnya, hatinya hangat, dan hanya bisa berbisik, "Terima kasih." Malam itu, Aiko kembali menulis di buku hariannya. Ia menuliskan tentang hujan, tentang payung, tentang bantuan kecil yang terasa besar baginya. Ia menulis bahwa hatinya terasa lebih ringan, seolah beban yang ia bawa sedikit berkurang. Ia menutup buku itu, menarik selimut, dan berbisik pelan, "Mungkin Wonosobo akan memberiku sesuatu yang baru." Dan dari situlah semuanya dimulai. Pertemuannya dengan kota kecil, dengan pasar sederhana, dengan orang-orang ramah, dan terutama dengan Raka, adalah awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya, menantangnya menghadapi ketakutannya sendiri, dan perlahan mengajarinya arti keluarga, keberanian, serta cinta sejati. Pasar Wonosobo pada pagi hari adalah tempat di mana semua orang seolah saling mengenal. Bau bawang bercampur dengan aroma kopi hitam dari warung kecil. Teriakan pedagang sayur bertumpuk dengan suara tawar-menawar para ibu rumah tangga, dan di tengah keramaian itu, Aiko semakin terbiasa mengamati kehidupan baru yang jauh berbeda dengan dunia lamanya di Jepang. Kursi rodanya menjadi semacam batas tak kasat mata. Orang-orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada yang ramah menyapa, ada juga yang hanya melirik lalu berlalu. Namun, hari-hari itu ia mulai menemukan satu wajah yang sering ia lihat dan entah mengapa membuatnya merasa hangat. Raka, pemuda kurus dengan gerobak sayur. Raka bukan tipe pemuda yang mencolok. Pakaiannya sederhana, kadang kaosnya terlihat pudar warnanya, dan celana jeans yang ia pakai tampak sudah lama. Namun, ada sesuatu dalam caranya melayani pembeli yang membuat Aiko diam-diam memperhatikannya. Ia tidak pernah marah ketika ada ibu-ibu menawar terlalu murah. Ia tetap sabar menjelaskan harga.
Ketika seorang nenek tua kekurangan 100 rupiah, Raka hanya tersenyum dan berkata, "Sudah, nggak usah dibayar. Nenek butuh sayurnya." Hal-hal kecil seperti itu membuat Aiko teringat pada sosok ayahnya yang dulu selalu bersikap baik kepada tetangga di kampung halamannya di Jepang. Pertemuan pertama mereka di tengah hujan sebenarnya sudah cukup membuat Aiko penasaran. Ia menuliskan nama Raka berulang kali di buku hariannya. Namun, Aiko tidak terbiasa mudah mendekati orang. Ia memilih mengamati dari jauh, sambil sesekali tersenyum ketika Raka menoleh. Ada rasa canggung yang sulit ia jelaskan. Mungkin karena perbedaan bahasa, mungkin karena dirinya sendiri yang penuh dengan rahasia. Suatu pagi, ketika Aiko hendak membeli beberapa sayur, ia melihat Raka sedang menata dagangan. Gerobaknya penuh dengan bayam, wortel, tomat, dan kol segar. Aiko menunggu sampai kerumunan ibu-ibu bubar, baru ia berani mendekat. "Raka," panggilnya pelan. Raka menoleh cepat, matanya berbinar seperti anak kecil yang bertemu teman lama. "Oh, Mbak Aiko, mau beli sayur apa hari ini?" tanyanya. Bahasa Indonesianya terdengar jelas. Pelafalannya agak cepat untuk telinga Aiko, tapi intonasi hangatnya bisa ia mengerti. Aiko menatap sayur-sayur itu sebentar, lalu menunjuk bayam. "Ini, 1 ikat. Berapa?" tanyanya terbata. Raka tersenyum. 1.000 rupiah saja. Aiko mengeluarkan lembaran 5.000. Raka buru-buru menolak dengan tangan. "Uangnya kebanyakan, Mbak." Ia lalu mengeluarkan kembalian dengan hati-hati. Aiko menerima sambil sedikit menunduk. Ada perasaan aneh di dadanya. Sesuatu yang jarang ia rasakan di Tokyo. Rasa dihargai meskipun ia berbeda. Hari itu mereka mengobrol lebih lama. Raka menanyakan dari mana asal Aiko. Ketika mendengar kata Jepang, ia mengangguk-angguk, lalu berkata, "Wah, jauh sekali. Saya belum pernah keluar Jawa, apalagi ke luar negeri." Nada suaranya bukan iri, melainkan kekaguman polos. Aiko merasa kagum dengan kesederhanaan itu. Di Jepang, banyak orang berlomba-lomba menunjukkan siapa yang lebih tinggi atau lebih sukses. Di sini, seorang penjual sayur hanya berkata jujur tanpa beban. Sejak saat itu, Aiko mulai sering membeli sayur dari Raka meski sebenarnya ia tidak terlalu bisa memasak. Kadang ia membeli lebih banyak hanya agar bisa berbicara lebih lama. Raka pun mulai terbiasa mendorong kursi roda Aiko sampai ke jalan utama agar ia lebih mudah pulang ke kontrakannya. Percakapan mereka sederhana, tentang cuaca, tentang harga sayur yang naik, atau tentang pasar yang semakin ramai menjelang hari raya. Namun di balik percakapan sederhana itu, Aiko merasakan ketulusan yang jarang ia temukan sebelumnya. Bagi Raka sendiri, kehadiran Aiko adalah misteri yang menyenangkan. Ia belum pernah benar-benar dekat dengan orang asing. Awalnya ia mengira Aiko hanya turis yang tersesat. Tapi ternyata perempuan itu tinggal di dekat pasar dan setiap pagi muncul dengan kursi rodanya. Yang membuat Raka heran adalah ketenangan wajah Aiko ketika berbicara. Meski bahasa Indonesianya belum lancar, Aiko selalu mencoba tersenyum dan tidak pernah marah ketika orang-orang salah paham dengan ucapannya. Ada kelembutan yang membuat Raka ingin melindunginya, padahal ia tahu dirinya hanya pemuda miskin penjual sayur. Kedekatan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan beberapa pedagang. Ada yang berbisik, "Raka sering sekali bantuin orang Jepang itu. Jangan-jangan ada apa-apa." Ada juga yang berkata dengan nada heran, "Cantik-cantik orang Jepang kok dekat sama penjual sayur." Raka mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia tidak peduli apa kata orang. Ia hanya tahu bahwa ia merasa tenang ketika berada di dekat Aiko. Aiko pun merasakan hal yang sama, meski ia tidak berani menunjukkannya. Setiap kali Raka tersenyum, ada rasa hangat yang menembus dinding tebal yang selama ini ia bangun karena trauma. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa tertawa kecil tanpa rasa takut. Malam-malamnya di kontrakan tidak lagi terasa sepi karena ada yang bisa ia tulis di buku harian. Ada wajah yang selalu muncul dalam pikirannya. Namun, Aiko juga berjuang dengan kecanggungan besar.
Ia tahu dirinya tidak benar-benar lumpuh, tapi ia tidak berani membuka rahasia itu kepada siapapun, termasuk Raka. Ia takut ditolak, takut orang-orang akan menganggapnya aneh atau pembohong. Karena itu, ia memilih tetap duduk di kursi roda setiap kali bertemu Raka. Meski terkadang hatinya ingin berdiri dan berjalan menghampiri pemuda itu dengan jujur. Raka perlahan-lahan menyadari sesuatu yang berbeda pada Aiko. Bukan soal kursi roda atau bahasa yang terbata-bata, melainkan ketulusan yang jarang ia temui. Ketika ia membantu mendorong kursi roda Aiko melewati jalan berlumpur, Aiko selalu menatapnya dengan mata yang penuh terima kasih, seolah bantuan kecil itu adalah sesuatu yang besar. Raka tidak terbiasa dihargai seperti itu. Hidupnya yang penuh kerja keras jarang memberinya momen untuk merasa penting. Bersama Aiko, ia merasa dirinya berarti. Hari-hari berlalu, dan pasar menjadi saksi pertumbuhan kedekatan mereka. Dari hanya saling menyapa, menjadi obrolan sederhana, hingga akhirnya sering tertawa bersama karena kesalahpahaman bahasa. Aiko pernah salah menyebut kata wortel dengan sebutan aneh, membuat Raka tertawa terbahak. Aiko ikut tertawa meski wajahnya memerah. Bagi Raka, itu adalah momen langka. Melihat seorang asing di kursi roda bisa tertawa lepas bersama penjual sayur miskin. Malam itu, Aiko menulis panjang sekali di buku harian. Ia menulis bahwa ada sesuatu yang berbeda pada Raka, sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal lebih lama di Wonosobo. Ia menulis tentang senyum jujur, tangan yang kasar karena kerja keras, dan cara sederhana pemuda itu menatapnya tanpa rasa iba. Ia bahkan menuliskan kalimat yang membuatnya sendiri terkejut. Mungkin aku mulai menyukai caranya membuatku merasa manusia biasa, bukan orang asing, bukan orang cacat, hanya manusia biasa. Di sisi lain, Raka duduk di rumahnya yang kecil bersama ibunya. Ia bercerita sekilas tentang Aiko. Ibunya mendengarkan dengan wajah datar, hanya berkomentar singkat, "Jangan terlalu dekat, Nak. Kita ini siapa? Dia siapa?" Raka mengangguk, tapi hatinya menolak. Baginya, garis pemisah itu tidak penting. Yang penting adalah perasaan tenang yang ia temukan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertemuan demi pertemuan itu akhirnya menanam benih kecil dalam hati mereka berdua. Masih canggung, masih penuh jarak, tapi benih itu ada. Di pasar sederhana, di antara sayur-sayur segar, dalam obrolan singkat, lahirlah sesuatu yang perlahan akan tumbuh menjadi kisah panjang penuh ujian, luka, dan keberanian. Dan keduanya, baik Aiko maupun Raka, mulai merasakan bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan semata, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari Aiko di Wonosobo semakin berwarna sejak ia mengenal Raka. Rumah kontrakan kecil dekat pasar itu mulai terasa lebih hidup karena ada sesuatu yang ia nantikan setiap pagi, kesempatan untuk bertemu pemuda penjual sayur itu. Dari balik jendela kontrakan, ia bisa melihat hiruk-pikuk pasar yang tidak pernah sepi, pedagang yang datang sebelum matahari terbit, dan ibu-ibu yang membawa keranjang belanja dengan langkah cepat. Namun, di antara semua itu, matanya selalu mencari sosok Raka dengan gerobak kayu sederhana yang penuh sayur segar. Aiko yang biasanya canggung mulai belajar berinteraksi dengan tetangga sekitar. Ia menyapa Busri, pemilik kontrakan, setiap pagi dengan bahasa Jawa seadanya. Kadang ia menawarkan senyum kepada anak-anak kecil yang bermain kelereng di halaman. Namun, bagian terbaik dari rutinitas barunya adalah melihat bagaimana Raka menjalani hidup. Pemuda itu bangun sebelum fajar, menyiapkan sayur-sayuran bersama ibunya, lalu berangkat ke pasar. Setelah dagangan selesai dijual, ia tidak langsung beristirahat. Raka sering terlihat membantu tetangga memperbaiki pagar, mengangkat barang berat, atau sekadar menemani anak-anak kecil belajar. Suatu kali, Aiko tanpa sengaja melihat dari jauh bagaimana Raka memperlakukan ibunya. Di rumah kecil mereka yang terletak di gang sempit, Raka dengan sabar membantu ibunya yang sedang sakit kepala. Ia menyiapkan teh panas, memijat bahu ibunya, lalu duduk mendengarkan keluh kesah dengan wajah penuh perhatian. Aiko yang mengintip dari kursi rodanya merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Ia teringat ibunya di Jepang,
seorang wanita yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang menunjukkan kasih sayang. Ia menyesal pernah bersikap dingin kepada ibunya. Melihat Raka begitu sabar, Aiko sadar bahwa kasih sayang sederhana bisa jauh lebih berharga dibandingkan segala kemewahan. Kedekatan mereka bertambah ketika Raka mulai terbiasa mampir ke kontrakan Aiko sepulang dari pasar. Awalnya hanya untuk mengantar sayur yang dibelinya, tapi lama-kelamaan obrolan mereka semakin panjang. Aiko sering menyiapkan teh hangat atau mie instan untuk Raka. Mereka duduk di ruang sempit itu sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Raka bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia harus membantu ibunya sejak ayahnya meninggal, dan tentang mimpinya yang sederhana, bisa menyekolahkan adik-adik sepupu yang tinggal bersamanya di desa. Aiko mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia merasa kagum karena di balik wajah sederhana itu tersimpan tanggung jawab besar yang dijalani tanpa mengeluh. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Aiko dan Raka duduk berdua di teras kontrakan. Hujan membasahi jalanan, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aiko menatap Raka dengan hati-hati lalu bertanya, "Raka, kamu tidak pernah marah? Hidupmu sulit sekali." Raka terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Marah buat apa, Mbak Aiko? Hidup memang begini. Kalau marah, malah tambah berat. Saya cuma jalani saja. Semoga besok lebih baik." Jawaban itu membuat Aiko terdiam lama. Ia menyadari betapa jauh bedanya dengan dirinya yang memilih kabur dari kenyataan dan bersembunyi di balik kursi roda. Raka, dengan segala kesederhanaannya, justru menghadapi hidup dengan kepala tegak. Dari kebersamaan kecil itu, Aiko mulai merasa lebih berani. Ia tidak lagi terlalu takut ketika orang-orang pasar menatapnya aneh. Ia bahkan mulai tertawa ketika Raka menggoda kesalahannya mengucapkan bahasa Jawa. Pernah suatu kali Aiko bermaksud membeli cabai, tapi ia salah menyebut kata dan malah meminta cabe-cabean. Raka tertawa terbahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Sementara Aiko tersipu malu tapi ikut tertawa juga. Bagi Raka, tawa itu adalah hadiah besar. Sesuatu yang langka dari perempuan asing yang selama ini selalu terlihat sedih. Meski demikian, ada dinding tak kasat mata yang tetap berdiri di antara mereka. Aiko tidak pernah melepaskan kursi rodanya. Bahkan ketika tidak ada orang di sekitar, ia tetap memilih duduk. Hanya di kamar kontrakannya ia berani berdiri sebentar, berjalan beberapa langkah, lalu cepat-cepat kembali duduk. Setiap kali ia ingin jujur pada Raka, rasa takut muncul. Ia khawatir pemuda itu akan menjauh jika tahu dirinya sebenarnya berpura-pura lumpuh. Maka ia memilih diam, menyimpan rahasia itu sendiri. Suatu malam, Raka mengajak Aiko ikut ke rumahnya untuk bertemu ibunya. Awalnya Aiko ragu, tapi akhirnya ia setuju. Mereka berjalan pelan melalui gang sempit. Raka mendorong kursi roda Aiko dengan hati-hati. Rumah Raka sangat sederhana, berdinding bambu dengan lampu redup di ruang tamu. Ibu Raka menyambut dengan wajah sedikit heran, namun tetap ramah. "Ini Aiko ya? Dari Jepang?" tanyanya dengan logat Jawa kental. Aiko mengangguk sopan. Ibu Raka menatap anaknya sebentar, seolah ingin memastikan bahwa kedatangan tamu itu bukan hal main-main. Aiko merasakan tatapan penuh pertanyaan, tapi ia mencoba tersenyum tulus. Malam itu, Aiko melihat sendiri bagaimana hubungan Raka dan ibunya penuh dengan kasih sayang. Mereka makan bersama di lantai. Menu sederhana hanya tempe goreng, sayur bening, dan sambal. Aiko ikut makan dengan lahap, merasakan sesuatu yang asing sekaligus hangat. Raka dengan sabar melayani ibunya, menambahkan nasi ke piring, dan memastikan ibunya makan lebih dulu. Aiko berkali-kali menahan air mata karena pemandangan itu. Ia merasa sedang belajar sesuatu yang tidak pernah ia temukan di rumahnya sendiri. Arti kebersamaan dalam kesederhanaan. Seiring waktu, kehadiran Aiko di lingkungan pasar dan sekitar kontrakan tidak lagi menjadi tontonan aneh. Orang-orang mulai terbiasa melihatnya. Bahkan beberapa pedagang sudah memanggil namanya dengan akrab. Anak-anak kecil sering mengintip kontrakannya karena penasaran dengan orang asing yang murah senyum.
Dan di tengah semua itu, hubungan Aiko dan Raka tumbuh diam-diam. Mereka tidak pernah mengucapkan perasaan, tapi ada bahasa yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Perhatian kecil, senyum yang muncul tanpa alasan, dan kerinduan yang datang setiap kali berpisah. Malam-malam Aiko tidak lagi sepi. Ia selalu menulis tentang Raka, tentang senyumnya, tentang kesabarannya. Ia menuliskan bagaimana ia ingin menjadi kuat seperti pemuda itu, bagaimana ia ingin belajar menghadapi hidup dengan keberanian, bukan sembunyi. Di halaman terakhir buku harian itu, Aiko menulis kalimat sederhana. Aku mulai menemukan keluarga di tempat yang tidak pernah aku bayangkan. Dan mungkin, aku mulai menemukan rumah di hati seseorang. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Aiko tahu ada rahasia besar yang terus membayanginya. Setiap kali Raka memandangnya dengan mata jujur, ia merasa bersalah. Setiap kali ibunya menunjukkan keramahan, ia takut suatu hari semuanya akan hancur jika kebohongannya terbongkar. Meski begitu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih menikmati momen. Ia ingin merasakan kedekatan ini selama mungkin, walau tidak tahu sampai kapan ia bisa menyembunyikan kebenaran. Hari-hari terus bergulir, dan Aiko semakin yakin bahwa Wonosobo memberinya sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Dari pasar sederhana, dari kontrakan kecil, dari seorang pemuda penjual sayur, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus besar dan megah. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk tawa kecil, secangkir teh hangat, dan tangan yang rela mendorong kursi roda melewati jalan becek tanpa mengeluh. Dan itulah yang membuat benih cinta di hati mereka tumbuh semakin dalam, meski mereka berdua belum berani menyebutnya dengan kata-kata. Hari-hari di pasar yang awalnya penuh tawa mulai berubah ketika beberapa warga memperhatikan hal-hal kecil yang janggal pada diri Aiko. Suatu pagi, seorang pedagang melihat Aiko berdiri sebentar di balik pintu kontrakan saat ia menyapu halaman. Meski hanya sekejap, bayangan itu cukup membuat bisik-bisik kecil menyebar. Katanya lumpuh, kok bisa berdiri? Begitu suara yang mulai terdengar di antara keramaian. Aiko yang mendengar bisikan itu pura-pura tidak peduli, tapi hatinya gelisah. Ia merasa kebohongannya mulai terancam terbongkar. Raka pun sesekali menyadari keanehan. Pernah sekali, saat membantu Aiko masuk ke kontrakan, ia merasa kursi roda itu lebih ringan daripada biasanya, seolah Aiko ikut menggerakkan kakinya diam-diam. Namun, Raka tidak berani menanyakan secara langsung. Ia hanya menyimpan rasa heran di dalam hati. Baginya, setiap orang punya luka dan rahasia masing-masing, dan mungkin Aiko belum siap untuk bercerita. Meski begitu, kedekatan mereka membuat Aiko mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Pada suatu sore, saat mereka duduk di teras kontrakan memandang langit senja, Aiko berkata dengan suara pelan, "Raka, kalau suatu hari aku tidak seperti yang kamu lihat sekarang, apa kamu akan marah?" Raka menoleh, keningnya berkerut, lalu tersenyum tenang. "Mbak Aiko, aku nggak punya alasan buat marah. Yang penting kamu jujur sama dirimu sendiri. Aku cuma ingin kamu bahagia." Kata-kata itu membuat Aiko hampir menangis. Ia ingin sekali mengaku, namun lidahnya keluh. Sejak percakapan itu, Aiko mencoba memberi tanda-tanda kecil. Ia mulai berani menggerakkan kakinya sedikit ketika hanya ada Raka di dekatnya. Ia juga beberapa kali menyentuh lantai dengan telapak kaki seolah ingin menunjukkan bahwa ada kekuatan yang tersisa. Raka memperhatikan semua itu, tapi ia memilih diam, membiarkan Aiko menentukan waktunya sendiri. Namun, gosip di sekitar kontrakan semakin berkembang. Beberapa tetangga mulai menatap Aiko dengan rasa curiga. Ada yang berbisik di belakang punggungnya, bahkan ada yang terang-terangan bertanya dengan nada menyelidik. Aiko merasa semakin tertekan, tetapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Hanya saja, keberanian untuk mengatakan kebenaran masih jauh dari dirinya. Untuk saat ini, ia hanya bisa bersandar pada Raka, berharap pemuda itu tetap percaya padanya meski awan rahasia mulai menggantung di atas mereka. Kabar tentang kedekatan Aiko dan Raka makin lama makin menyebar di kampung dekat pasar. Apa yang awalnya hanya rasa ingin tahu berubah menjadi gunjingan yang terdengar semakin tajam.
Beberapa tetangga berbisik saat melihat Aiko bersama Raka. Ada pula yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan. Raka itu pemuda baik, tapi apa pantas dia dekat dengan orang asing yang gak jelas? Begitu komentar seorang ibu di warung kopi. Yang lain menambahkan, dia kan penjual sayur, mana mungkin cocok sama orang Jepang. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Bisik-bisik itu tidak hanya terdengar di telinga warga, tapi juga sampai ke Raka. Beberapa temannya sesama pedagang bahkan menyindir, seolah-olah Raka hanya bermimpi tinggi. "Kamu kira orang Jepang mau serius sama penjual sayur kayak kamu?" kata seorang pedagang dengan nada meremehkan. Raka hanya tersenyum menanggapi, tapi hatinya sebenarnya perih. Ia tahu betul bahwa Aiko berbeda, dari bahasa, budaya, sampai penampilan. Namun, ia juga tahu ketulusan Aiko bukan sesuatu yang dibuat-buat. Aiko sendiri mulai merasa tertekan. Ia merasakan tatapan orang-orang yang penuh curiga setiap kali ia lewat dengan kursi rodanya. Ada yang menatap iba, ada pula yang menatap sinis. Lebih menyakitkan lagi, beberapa anak kecil menirukan gaya jalannya dengan bercanda, membuat Aiko hanya bisa menunduk. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia sering menulis panjang di buku hariannya, mengungkapkan keraguannya. Apakah aku pantas bertahan di sini? Apakah aku akan selalu menjadi orang asing? Tulisnya suatu malam sambil menangis pelan. Konflik itu sampai juga ke telinga Ibu Raka. Perempuan tua itu awalnya memang ragu dengan kehadiran Aiko. Ia menyayangi Raka dan khawatir anaknya akan disakiti atau ditinggalkan. Suatu malam, ia memanggil Raka dan berbicara serius. "Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi jangan sampai kamu terluka." Perempuan itu, meski kelihatannya baik, dia berbeda sekali dengan kita. "Ibu takut kamu hanya akan kecewa." Raka mendengarkan dengan sabar. Ia menggenggam tangan ibunya, lalu berkata, "Bu, aku tahu apa yang orang bilang. Tapi Aiko itu tulus. Aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata, tapi aku yakin sama dia." Jawaban itu tidak langsung membuat hati ibunya tenang, tapi setidaknya menunjukkan bahwa Raka benar-benar serius. Di sisi lain, Aiko mulai bimbang. Ia ingin bertahan karena sudah merasa nyaman dengan Raka, tapi ia juga takut melihat begitu banyak penolakan. Rahasia yang ia sembunyikan semakin menambah beban. Jika ia benar-benar terbuka, mungkin penolakan itu akan lebih besar. Namun setiap kali ia menatap Raka yang selalu menyapanya dengan senyum sederhana, hatinya kembali hangat. Suatu sore, setelah mendengar lagi bisik-bisik tetangga, Aiko memberanikan diri bertanya pada Raka, "Kenapa kamu tidak peduli dengan apa yang orang lain bilang?" Raka menatapnya lama, lalu menjawab tenang, "Karena yang aku lihat itu kamu, bukan kata orang. Orang bisa salah paham, tapi aku percaya hati sendiri." Jawaban itu membuat Aiko terdiam lama. Ia sadar, sekalipun dunia menolak, ia punya seseorang yang bersedia berdiri di sisinya. Namun, di dalam hati kecilnya, dilema itu tetap tumbuh. Apakah cinta cukup kuat untuk melawan semua penolakan yang datang dari luar? Tekanan yang datang bertubi-tubi membuat Aiko hampir menyerah. Malam itu ia duduk di kontrakannya dengan koper terbuka, pakaian dilipat rapi, hatinya bulat untuk kembali ke Jepang. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa tidak kuat menghadapi tatapan sinis warga, gosip yang terus beredar, dan perasaan bersalah karena masih menyembunyikan rahasia besarnya. "Lebih baik aku pergi sebelum semuanya terlambat," bisiknya lirih. Namun saat pagi tiba, Raka datang mengetuk pintu. Ia melihat koper terbuka dan wajah Aiko yang sembab. Raka tidak langsung bertanya, hanya duduk di kursi kecil sambil menarik napas panjang. "Kalau kamu pergi, aku nggak bisa melarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan berubah. Aku akan tetap ada di sini, menunggumu, karena aku percaya sama kita," katanya dengan suara bergetar. Aiko menunduk, hatinya diguncang. "Kenapa kamu begitu yakin padaku, Raka?" "Aku berbeda. Aku penuh rahasia," ucap Aiko akhirnya. Raka menatap matanya dalam-dalam. "Semua orang punya rahasia, Aiko.
Yang penting kita berani saling percaya. Aku mungkin cuma penjual sayur, tapi aku tahu rasa tulus itu seperti apa. Dan aku melihatnya di dirimu. Ucapan itu membuat dinding pertahanan Aiko runtuh. Ia menangis, bukan lagi karena takut, tapi karena hatinya tersentuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada orang yang benar-benar menerima dirinya tanpa syarat. Koper yang sudah hampir tertutup itu akhirnya ia buka kembali. Ia memutuskan bertahan, karena di Wonosobo, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, keberanian untuk menghadapi hidup, dan cinta yang membuatnya merasa layak untuk bertahan. Hari-hari setelah Aiko memutuskan bertahan di Wonosobo terasa berbeda. Senyum kecil lebih sering muncul di wajahnya, meski ia masih harus menghadapi bisik-bisik orang. Perlahan, ia mulai merasa bahwa tempat asing ini telah menjadi rumah kedua. Raka selalu ada di sisinya, dengan kesabaran tanpa batas, dan itulah yang membuat Aiko akhirnya mengambil keputusan besar. Ia ingin menikah dengan Raka. Keputusan itu awalnya ia sampaikan dengan suara gemetar di teras kontrakan. Raka, aku ingin hidup bersamamu, bukan hanya sebentar, tapi selamanya, katanya. Raka terdiam lama. Lalu matanya berkaca-kaca. Aiko, aku nggak punya apa-apa selain cinta dan kerja keras. Kalau kamu siap hidup sederhana, aku akan menjagamu sampai kapanpun. Jawaban itu cukup bagi Aiko. Ia tidak mencari harta, ia hanya butuh hati yang tulus. Kabar rencana pernikahan mereka membuat ibu Raka bimbang. Namun, setelah melihat keteguhan anaknya dan kesungguhan Aiko, hatinya luluh. Kalau kalian yakin, ibu restui. Hidup itu bukan soal dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita saling menjaga, katanya sambil menggenggam tangan Aiko. Air mata pun jatuh, bukan lagi karena ragu, tapi karena haru. Persiapan pernikahan sederhana dimulai. Para tetangga yang tadinya meremehkan, perlahan ikut membantu, seolah ikut tergerak oleh keberanian Aiko. Sementara itu, Aiko sendiri merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai berani melangkahkan kaki, tidak lagi terus-menerus bergantung pada kursi roda. Trauma masa lalunya perlahan memudar, digantikan keyakinan baru bahwa ia pantas untuk bahagia. Dan di antara gunung-gunung yang menjulang di Wonosobo, cinta dua insan berbeda dunia itu bersiap menuju hari yang mereka tunggu-tunggu. Hari pernikahan yang dinanti akhirnya tiba. Pagi itu, rumah sederhana Raka dipenuhi bunga, kursi-kursi tertata rapi, dan para tetangga datang dengan pakaian terbaik mereka. Udara Wonosobo yang sejuk seolah ikut merayakan kebahagiaan pasangan yang berbeda dunia itu. Aiko duduk di kursi rodanya dengan wajah cerah. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, membuat semua orang terpesona. Raka, dengan setelan jas pinjaman dari tetangganya, tak henti-hentinya tersenyum melihat calon istrinya. Namun, ketika acara hendak dimulai, Aiko tiba-tiba terhuyung lalu jatuh pingsan. Semua orang panik. Raka berteriak memanggil namanya, sementara ibu-ibu segera berlari mengambil minyak kayu putih. Dalam hitungan menit, suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Aiko segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Di ruang perawatan, dokter menjelaskan dengan hati-hati. Trauma lama yang dialami Aiko kambuh. Kondisinya memicu kelumpuhan sebagian yang kali ini nyata, bukan sekadar psikis. Kalimat itu membuat ruangan hening. Aiko membuka mata perlahan, melihat Raka duduk di sampingnya dengan wajah penuh cemas. Raka, maafkan aku. Aku tidak bisa berdiri lagi. Seharusnya aku pergi dari dulu, tidak merepotkanmu, ucapnya lirih dengan air mata mengalir. Raka menggenggam tangannya erat. Jangan pernah bicara begitu. Aku mencintaimu bukan karena kamu bisa berjalan atau tidak. Aku mencintaimu karena hatimu. Keluarga dan para tetangga yang hadir di rumah sakit terdiam, menyaksikan kesetiaan yang jarang mereka lihat. Di tengah keheningan itu, Raka berdiri dan berkata dengan suara tegas, pernikahan ini tetap harus berlangsung. Di rumah sakit pun tidak masalah. Aku tidak peduli di mana. Aku hanya peduli pada siapa aku menikah. Dengan sederhana, di ruang perawatan rumah sakit,
penghulu yang sudah datang akhirnya memimpin akad nikah. Aiko meneteskan air mata haru ketika mendengar ijab kabul terucap lantang dari bibir Raka. Semua orang terkejut, tapi juga tersentuh. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah soal sempurna, sehat, atau serba ideal, melainkan soal kesetiaan menghadapi hidup bersama, apapun keadaannya. Sejak hari itu, cerita tentang pernikahan Aiko dan Raka menjadi buah bibir di Wonosobo. Orang-orang yang dulu meremehkan kini belajar bahwa cinta bisa hadir dalam wujud paling tulus dan sederhana. Dan bagi Aiko, meski kursi roda kini benar-benar menjadi bagian hidupnya, ia tidak lagi merasa takut atau malu. Sebab di sampingnya ada Raka, pria sederhana yang membuktikan bahwa cinta sejati sanggup menaklukkan segala rintangan.